Shalom, haleluya, salam sejahtera, selamat pagi, salam kasih, salam damai daripada Hope Channel Asia Tenggara, khusus untuk teman-teman dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada pada ketika ini. Pada pagi ini, pagi hari Minggu ataupun hari Ahad, 21 hari bulan Mei tahun 2023. Apa kabar Anda semua? Kami dari Hope Channel Asia Tenggara doakan agar Anda semua akan terus diberkati Tuhan, berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang terus bersemangat dan teruja untuk hidup bersama-sama bergaul dengan Tuhan sepanjang hari ini. Hari ini hari Ahad, hari Minggu merupakan hari pertama dalam minggu ini untuk memulakan satu lagi perjalanan kita sepanjang minggu ini. Pastinya kita sudah pun menerima pemulihan dan kesegaran jiwa kita, dan setelah menikmati ibadah Sabat, istirahat Sabat pada hari kemarin, saya sangat percaya Anda semua akan menerima satu kekuatan baru dan juga satu tekad dan semangat baru untuk melalui hari-hari dalam minggu ini dan juga mungkin jam-jam dalam hari ini. Ya, jadi kami yakin dan percaya melalui santapan sarapan rohani yang kita hidangkan setiap hari, Anda juga akan terus menerima kesegaran di dalam jiwa Anda dan seterusnya menjadi pemangkin, pemacu kepada kekuatan iman Anda, keteguhan percaya Anda, sementara Anda sedang mempersiapkan bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan sementara itu harus menghidupkan kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan kehidupan yang kita harap dan doakan agar ianya akan menjadi satu saluran berkat Tuhan kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Ya, kita bertemu lagi di dalam siaran renungan rohani, sarapan kasih yang kita udarakan setiap hari jam 7 pagi waktu Malaysia, waktu Singapura, Brunei dan Indonesia, dan di Thailand pada hari ini, pada masa ini adalah jam 6 pagi ya. Bersama-sama dengan saya, Pastor Brian Scott Padam, akan menemani Anda dan akan sama-sama bersantap makan makanan rohani, sarapan kasih yang kita hidangkan. Pastinya syarat dengan kasih Tuhan, pengharapan besar dan berbahagia yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, dan seterusnya mendapatkan sumber kekuatan, sumber kuasa, dan sumber kebenaran daripada firman Tuhan. Kebenaran dari firman Tuhan itulah yang akan meyakinkan kita bahwa Tuhan ada, Tuhan mendampingi kita, dan kerinduan Tuhan adalah untuk menjalinkan satu bentuk perhubungan pribadi yang intim dan akrab dengan kita. Kita harus memberikan maklum balas, memberikan respons kepada panggilan kasih-Nya untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan seterusnya bertekad untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan, berita baik tentang rencana penyelamatannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan hidup kekal yang Dia sedang persiapkan untuk semua kita. Dia tawarkan hidup kekal itu kepada sesiapa sahaja yang mendengar dan seterusnya memberikan respons, maklum balas untuk menerima panggilan kasih Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kendalian dan kuasa Tuhan. Ya, jadi sekali lagi bersama dengan saya, Pastor Brian Scott Padam, dan sekiranya Anda ada sebarang ucapan selamat pagi, ucapan kasih, dan mungkin ada kata-kata dorongan, kata-kata semangat yang ingin Anda ucapkan pada pagi ini, semoga rakan-rakan kita yang bersiaran secara langsung ataupun di kemudiannya nanti melalui siaran rekaman ataupun siaran ulangan, mereka akan dapat didorong dan diangkat jiwa mereka melalui ucapan-ucapan dan kata-kata semangat yang Anda sampaikan. Sekiranya ada firman Tuhan yang ingin Anda kongsikan, boleh juga dituliskan di dalam ruangan sembang live kita ya.
Sarapan Kasih merupakan renungan rohani yang juga mahukan ada interaksi daripada Anda. Ya, jadi sekiranya Anda ada sebarang pendapat, sebarang pandangan mengenai topik kita ataupun persoalan yang ingin Anda tanyakan, bolehlah dituliskan di dalam ruangan sembang live kita supaya kita boleh menemukan jawabannya bersama-sama. Ya, dan jangan lupa di penghujung Sarapan Kasih ini kita akan melayangkan permohonan doa bersama-sama. Ya, jadi sekiranya Anda masih ada permohonan doa yang ingin Anda dukung, ya, didukung oleh teman-teman kita di dalam doa, bolehlah juga menuliskan di ruangan sembang live kita supaya kita dapat doakan secara berkelompok, secara berjemaah, dan kita yakin sekiranya kita tahu bahwa ada dukungan di dalam doa kita, sama-sama memikul bebanan yang kita tanggung selama ini, kita akan menemukan kelegaan ya, dan juga rasa damai, rasa tenang, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa orang-orang yang benar, orang-orang yang mendoakan dengan begitu yakin, dengan penuh iman dan percaya, dan Tuhan akan menyatakan jawaban doa itu tepat pada masanya. Ya, jadi jangan lupa untuk teruskan menuliskan permohonan-permohonan doa Anda supaya kita dapat doakan bersama-sama di penghujung Sarapan Kasih pada pagi ini. Ya, jadi untuk Anda yang bersiaran secara langsung sekarang ataupun nanti semasa siaran ulangan, jangan lupa untuk tekan butang share, ya, kongsi, share kan pautan live kita ini di laman dinding pribadi Facebook Anda maupun di kumpulan-kumpulan grup yang ada yang Anda sertai di dalam Facebook Anda supaya ramai lagi yang akan menyaksikan dan dijangkau dan disentuh oleh firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita tidak tahu cara Tuhan bekerja dengan cara yang begitu istimewa, begitu unik, misterius kadang-kadang, ya, tetapi kita hanya menekan butang share, kongsikan, dan Tuhan akan melakukan peranannya melalui Roh Kudusnya. Orang yang mendengar, menyaksikan Sarapan Kasih ini akan disentuh hati mereka, diyakinkan oleh Roh Kudus Tuhan, dan mereka akan membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Yang penting adalah kita share, ya, kita kongsikan, ya, dan jangan lupa juga untuk menekankan tanda like, tanda love, tanda kasih, ya, tekan-tekan saja. Itu merupakan sesuatu yang percuma untuk dilakukan, tetapi ianya boleh membantu untuk menaikkan posting kita ataupun mengekalkan program ini, Sarapan Kasih ini trending, ya, sepanjang hari ini di Facebook kita. Ya, jadi selamat pagi kepada yang baru bersiaran bersama-sama dengan saya. Awal tadi saya melihat ada dari Suliam Sumping, ya. Suliam Sumping mengatakan selamat pagi Pastor. Selamat pagi juga kepada Suliam, semoga Tuhan memberkati. Daripada Rachel, Sister Rachel, selamat pagi Pastor, dan semua yang mendengar Sarapan Kasih, Tuhan memberkati Rachel sekeluarga. Aunty Nelsie, shalom, selamat bertemu kembali dan selamat minggu baru. Ani Aga Pastor, Pagu Aga Siti sudah semakin pulih. Dan saya doakan juga agar Aunty Nelsie juga akan kekal sehat sepanjang masa. Saudara Midin Lakuman Idin, selamat pagi, minggu bekerja Pastor. Selamat menikmati makanan rohani. Selamat pagi dan selamat bekerja juga kepada Saudara Midin Lakuman Idin. Dan ramai juga yang sebenarnya masih lagi menikmati istirahat hujung minggu. Kita doakan mudah-mudahan Anda akan dapat meluangkan masa yang begitu berkualiti bersama-sama dengan ahli keluarga Anda, ya. Pastikan hari hujung minggu ini Anda dapat memulihkan mungkin perhubungan dan mengekalkan ikatan keluarga yang diikat dengan kasih Tuhan, dan menikmati persekutuan dan pergaulan antara satu sama lain, ya, supaya keluarga kita akan kekal utuh dan teguh sementara kita mempersiapkan bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Oke.
Flora Steyun, selamat pagi Pastor dan semua yang mendengar sarapan kasih, sarapan pagi dari Flora. Terima kasih Flora. Daripada Nomi, selamat pagi Pastor, selamat pagi juga kepada Nomi. Daripada Flora, selamat pagi dan semua yang mendengar sarapan kasih ya. Terima kasih Flora. Daripada Sister Felsi, selamat pagi Pastor. Selamat pagi kepada Sister Felsi sekeluarga. Daripada ini Embun, selamat pagi dari Unai. Ya, masih lagi di Universitas Advent Indonesia di Bandung. Ini Embun serta rombongan para wanita Advent ya, yang sekarang ini sedang menikmati satu convention, satu persekutuan wanita Advent di Bandung ataupun di universitas kita Advent Indonesia di Bandung, Indonesia ya. Rauda Kwa, selamat pagi dan selamat menjalani minggu baru. Selamat pagi juga kepada Rauda Kwa. Doris Wong, selamat pagi Pastor, selamat pagi Doris ya. Dan teruskan untuk berinteraksi dengan saya dan sampaikan permohonan doa dan ucapan-ucapan kasih, ucapan yang memberikan semangat dan dorongan kepada satu sama lain ya, supaya rakan-rakan teman-teman kita yang bersiaran bersama-sama dengan kita akan didorong oleh ucapan-ucapan daripada anda semua. Jadi pagi ini kita akan mulakan dengan satu lagu dan saya akan membawa kita untuk menikmati ataupun menyanyikan lagu yang berjudul Mengejar Hadirmu. Mengejar hadirmu, mengejar kehadiran Tuhan, itulah kerinduan hati kita untuk memastikan kehidupan kita sentiasa didampingi oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan juga hati dan jiwa kita diisi dengan kuasa dan urapan Roh Kudus Tuhan, dan membuka di dalam hati kita untuk Roh Kudus tinggal, berdiam, dan seterusnya menguasai fikiran dan minda kita dan memandu kehidupan kita ke arah jalan yang terbaik, laluan yang telah disediakan Tuhan dan ditetapkan untuk dilalui, sehinggalah kita dapat menemukan destinasi akhir, yaitu hidup kekal ya. Jadi dekat padamu itulah rinduku, dekat pada Tuhan itulah kerinduan hati kita. Setiap kataku kau pun menunggu, setiap luahan kata perasaan kita yang dituturkan melalui doa-doa kita, kita percaya Tuhan sentiasa menunggu untuk kita datang di hadiratnya dan menyampaikan segala luahan isi hati kita kepadanya melalui doa kita. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi ya. Tidak kita menyangka saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan, merasai dan mengalami sendiri satu perubahan yang begitu ketara di dalam hidup kita, lebih bahagia, lebih nikmat, lebih sejahtera. Kenapa? Kerana kasih Tuhan itu kekal, dia abadi. Kasih Tuhan sentiasa mengalir seperti sungai yang dicincang tidak akan putus ya. Begitulah dalamnya kasih Tuhan untuk mendakap dan memelihara kehidupan kita di dunia ini. Kini ku datang dan ku bawa rinduku. Kini ku datang kepada Tuhan dan membawa kerinduanku untuk bersama-sama dengan Tuhan. Memandang wajahmu. Walaupun kita tidak dapat memandang wajah Tuhan secara secara fisikal, tetapi kita dapat memandang di dalam hadiratnya gambaran Tuhan yang kita boleh rasakan melalui naluri dan hati kita. Mengikuti kebaikan-Mu, kebaikan Tuhan yang sentiasa dinyatakan, dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sedar ataupun tidak sedar ya, Tuhan sedang memagari kita dengan kasih karunia-Nya. Dia melindungi kita daripada segala bahaya, segala ancaman, dan apapun bentuk anasir jahat yang mungkin sedang diusahakan untuk menggoda kita dan menjatuhkan kita daripada kepercayaan dan iman kita ya. Tetapi Tuhan sebenarnya sudah pun melakukan tugasnya, peranannya sebagai Bapa yang kekal untuk memastikan bahwa pertumbuhan kita itu satu bentuk pertumbuhan yang sempurna, pertumbuhan yang dipenuhi dengan rasa nikmat dan bahagia, dan kuncinya adalah kita bersandar penuh kepadanya dan jangan lepas daripada pegangannya. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku. Sementara kita masuk ke hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, beribadah
kepadanya, kita juga mempersembahkan hidup kita ini sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Menyatakan kebesaran Tuhan dan mengejar hadir Tuhan di dalam hidup kita. Sementara kita menyembah, marilah kita sama-sama juga menyebarkan kebesaran Tuhan itu, berita baik yang kita terima itu, yang telah kita hidupkan dan telah pun kita rasai di dalam hidup kita. Marilah kita menyatakan kebenaran dan kebesaran, ya, kebenarannya dan kebesarannya, supaya orang-orang lain yang ada di sekeliling kita juga, mereka mempunyai kesempatan dan peluang untuk menerima Yesus, memberikan respons kepada panggilan kasih Tuhan, dan bergabung bersama dengan keluarga besar Tuhan, umat Tuhan di gereja Tuhan. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa rinduku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa rinduku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku,
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, hati kami diisi dengan sukacita, damai, sejahtera, dan kami begitu mensyukuri segala perbuatan ajaib-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk memiliki satu kerinduan yang mendalam untuk selalu datang kepada Tuhan, mengejar kehadiran Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan dalam kasih Tuhan akan sentiasa mendampingi kami, akan sentiasa menyertai kami, dan memberikan kami kekuatan dan kuasa untuk melalui hari-hari di dalam hidup kami, dan memberikan kekuatan untuk kami mengatasi segala bentuk cabaran dan juga dugaan dan kesukaran yang kami akan hadapi Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memberkati setiap kami sementara kami menikmati sarapan kasih pada pagi ini. Semoga firman Tuhan akan disampaikan dan akan menyentuh hati dan jiwa kami, mengangkat jiwa kami kepada Tuhan, dan meneguhkan iman percaya kami, serta membantu kami untuk menghidupkan pribadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan menyertai kami, berkati teman-teman, sahabat-sahabat saya dimanapun mereka berada pada ketika ini, beribadah secara langsung dan juga menikmati sarapan kasih kemudiannya nanti. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Baiklah, sekali lagi selamat kembali bersama-sama dengan Hope Channel Asia Tenggara, bersiaran secara langsung untuk menikmati sarapan kasih yang kita hidangkan pada setiap pagi jam 7 waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, jam 6 di Thailand, dan semoga sarapan kasih yang kita hidangkan dengan penuh kasih setiap hari akan membantu Anda untuk menemukan Tuhan dan seterusnya menikmati persekutuan dan pergaulan dengan Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan setiap hari ya. Dan saya Pastor Brian Scott Padam akan menemani Anda untuk beberapa ketika ini sementara kita merenungkan dan mendalami firman Tuhan bersama-sama. Oke. Daripada Bonika Flo, selamat pagi Pastor dan sahabat-sahabat yang mengikuti sarapan kasih pagi ini. Tuhan memberkati juga Bonika Flo. Dan dari Suliam Sumping, amin. Flora Steyun, terima kasih Pastor dengan lagu rohaninya yang sangat menyenangkan, puji Tuhan, amin ya. Semoga Anda juga menikmati lagu-lagu rohani dan mengambil masa untuk menyanyikan ya, memuji Tuhan sendiri pun tidak apa. Yang penting kita ada kerinduan untuk menyampaikan puji, syukur dan sembah kita kepada Tuhan melalui lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan. Daripada Sister Cindy, amin. Seni kata lagu yang sangat indah dan merdu Pastor. Selamat pagi Pastor dan semua yang menikmati sarapan kasih. Selamat pagi kepada Sister Cindy. Semoga Tuhan bersama dan menyertai dan memberkati Sister Cindy sekeluarga pada hari ini. Oke, pagi ini kita akan berbicara tentang tinggal tetap di dalam Tuhan. Dan apabila kita mendengar tinggal tetap di dalam Tuhan, itu sudah pastinya kita membayangkan nasihat dan juga perintah Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Begitu menarik sekali bagaimana di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini Yesus menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur yang benar. Dia adalah pohon anggur yang sejati, pohon anggur yang seharusnya menjadi pohon induk kita, ya, di mana kita diminta dan disuruh untuk tinggal tetap berhubung terus dan juga kekal berhubung, stay connected kepada Dia yang merupakan pohon yang sebenarnya itu.
Kalau kita bacakan ayat ini, kita lihat satu persatu ayat ini. Yohanes 15 ayat 1 mengatakan, "Akulah pohon anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya." Dia menggambarkan dirinya, akulah pohon anggur, akulah pokok anggur ini, ya, dan Tuhan Bapa adalah pengusahanya. Dan dia meneruskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ya, jadi dia adalah pokok dan pohon anggur itu, tetapi dia juga menggambarkan bahwa umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, kita ini merupakan sebahagian daripada pohon yang benar itu. Dan kita ini digambarkan sebagai ranting, sebagai dahan yang berhubung, yang menyangkut kepada pohon anggur yang benar itu. Tetapi ada satu amaran yang diberikan kepada kita, supaya ranting-ranting yang berhubung dengannya harus mendapatkan nutrisi dan zat-zat yang cukup dan sufficient, ya, daripada pohon anggur yang benar itu, supaya dahan-dahan ataupun ranting-ranting ini dia akan berfungsi dengan baik dan menghasilkan buah. Ya, karena pohon anggur itu di-expect, dijangkakan untuk menghasilkan buah. Dan buah itu dia keluar, dia muncul daripada dahan ataupun ranting anggur itu, ya. Jadi setiap ranting yang tidak berbuah, Tuhan harus mencantas, Tuhan harus memotongnya, supaya ranting itu dia akan dapat berbuah dengan lebat. Ya, dibersihkannya lah ranting-ranting yang tidak berbuah itu, untuk memastikan ada ruang, ada kesempatan untuk ranting dan dahan tersebut mengeluarkan buah, dan mengeluarkan buah dalam jumlah yang banyak, buah yang lebat. Itu adalah tujuan Tuhan, ya, karena tidak ada alasan kenapa kita yang berhubungan dengan Tuhan, yang hidup bergaul dan bersekutu dengan Tuhan itu tidak dapat menikmati satu kehidupan yang subur, kehidupan yang dipenuhi dengan zat dan nutrisi, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang lebat. Ayat yang ketiga, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Dan firman Tuhan inilah yang sebenarnya menjadi satu yang menyumbang kepada pertumbuhan kita, kepada pembersihan rohani kita, ya, untuk memandu minda dan hati kita agar kita akan dapat menerima dan menghidupkan kebenaran Tuhan, dan memastikan kehidupan kita itu maju di atas dasar kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, kita harus maju dalam perjalanan hidup rohani kita, dan sementara itu kita juga diteguhkan di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itulah yang membersihkan kita secara rohani. Firman Tuhan inilah yang memandu kehidupan kita supaya kita kekal setia melalui jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan yang pastinya akan membawa kita kepada hidup kekal, dan akan tinggal bersama-sama dengan Yesus buat selama-lamanya. Nasihat Yesus adalah supaya kita tinggal di dalam Dia. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam aku itu tindakan iman kita, ya, tindakan kasih Tuhan pula, Dia akan tinggal di dalam kita. Tetapi kita harus membuat tindakan itu. Kita harus datang kepada Tuhan, mengejar hadir Tuhan tadi, dan setelah kita mendapatkan Tuhan itu, maka kita membuka hati kita, kita membuka hidup kita kepada Yesus Kristus, agar Yesus juga dapat tinggal di dalam kita. Ya, jadi perhubungan ini merupakan satu perhubungan yang begitu dinamik, perhubungan yang progresif, perhubungan yang dua hala, di mana kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus juga tinggal di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau kita cantas, kita potong ranting dan dahan itu, ranting itu tidak akan dapat menghasilkan apa-apa. Ya, dia hanya dapat kekal hidup, kekal berkesempatan untuk berbuah hanya jika dia disambung ataupun dia hidup di dalam pokok anggur itu. Ya, barang siapa tinggal di dalam aku
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang harus kita persetujui, ini yang harus kita yakini. Kita hanya akan dapat berbuah sekiranya kita berada di dalam pokok anggur. Ya, di dalam pokok anggur, dan dia akan memastikan kita akan menerima aliran air kehidupan, sumber zat dan kesuburan itu yang akan membantu kita untuk berbuah banyak. Ya, rencana Tuhan adalah supaya kita menikmati hidup, dan hidup itu haruslah dinikmati dalam penuh kelimpahan, dan kita juga boleh berbuah dengan banyak. Sebab di luar aku, dia katakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Ini yang saya suka. Sekiranya Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita juga, mintalah. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sekiranya kamu berbuah banyak dan kamu akan menjadi murid-murid-Ku, dan dengan itu maka Bapa di surga akan dipermuliakan. Oke, jadi kita boleh bertanya, apakah buah-buah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini? Apakah buah-buah yang harus saya hidupkan, yang perlu saya hasilkan di dalam kehidupan saya? Ya, banyak pengertian tentang buah-buah ini. Ya, buah-buah ini sekiranya Yesus tinggal di dalam kita dan Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati kita, maka buah yang pertama yang kita boleh hasilkan secara terus adalah buah-buah dari Roh Kudus Tuhan. Dan buah-buah itu ada disenaraikan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23. Ya, bagaimana kita dijangkakan untuk membuahkan kesukaan, sukacita, rasa damai, kita berbuahkan kasih, kita berbuahkan kesabaran, kelemah lembutan dan sebagainya. Ya, jadi kehidupan kita itu dia mengeluarkan satu bentuk buah kehidupan, sifat dan juga pribadi yang sangat ketara, yang berbeza daripada orang-orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Ya, karena Roh Kudus telah membantu kita untuk mengeluarkan buah-buah tersebut, menyatakan sifat-sifat dan pribadi Yesus itu di dalam hidup kita, ya, supaya orang lain dapat melihat dia sangat vivid, dia begitu ketara, dihasilkan dan hidupkan di dalam kehidupan kita. Dan buah yang seterusnya mungkin pengertian kita adalah untuk boleh memenangi jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, melalui perkongsian kita, melalui rasa teruja kita untuk menyalurkan berkat dan kasih Tuhan itu kepada orang lain di sekeliling kita. Kita menceritakan kepada mereka pengalaman hidup kita bergaul dan bersekutu dengan Tuhan. Dan kita meyakinkan mereka untuk membuat keputusan menerima Yesus dan mengalami sendiri satu bentuk perubahan hidup yang ketara. Karena Yesus akan memberikan kita kuasa dan sumber kehidupan yang jauh lebih melimpah, jauh lebih bahagia daripada kehidupan di luar Tuhan, di luar pokok anggur itu, ya. Jadi kalau kita dapat meyakinkan ramai orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, maka itu juga merupakan buah-buah yang dihasilkan daripada hidup kita. Ya, jadi ada satu buah dalaman itu, yaitu menghidupkan pribadi Yesus, menghasilkan buah-buah daripada Roh Kudus, buah-buah yang membawa kemuliaan kepada Tuhan dan memastikan dapat memandu kehidupan kita supaya kita tidak terlepas daripada landasan kita, untuk membolehkan kita kekal di dalam jalan kebenaran dan berdiri di atas kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, jadi itu penting.
untuk kita mendapatkan saluran zat dan nutrisi air kehidupan itu daripada pokok anggur yang benar. Dan buah-buah yang eksternal merupakan hasil daripada pancaran cerminan buah-buah Roh Kudus yang ada tampak dan nyata di dalam hidup kita, dan melalui kenyataan kasih Tuhan dan juga penampakan daripada kehidupan yang dihidupkan oleh Roh Kudus itu, kita dapat membawa impact, kita boleh membawa perubahan dan pengaruh yang besar untuk menarik lebih ramai jiwa untuk dimenangkan kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ya. Jadi kita harus berbuah. Kuncinya adalah penghasilan buah, buah dalaman dan buah eksternal, hasil daripada pekerjaan Tuhan dan juga campur tangan ilahi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi perintahnya adalah untuk kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati, jiwa dan kekuatan kita. Ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah, buatlah pilihan untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dan ayat yang terakhir yang saya ingin kongsikan, walaupun ada banyak lagi ayat-ayat lain di dalam Injil Yohanes pasal 15 ini, saya ingin bacakan ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, jadi satu lagi saranan dan nasihat daripada Yesus adalah untuk kita memelihara perintah Tuhan. Ya, kita ada pengetahuan tentang ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk memelihara kesejahteraan hidup kita, untuk memastikan kita masih lagi hidup di dalam lingkaran kasih karunia-Nya. Dan ketetapan hukum perintah Tuhan itu adalah baik untuk kita. Ya, itu bukan satu beban yang harus menyusahkan, yang harus mengecewakan ataupun menambahkan tekanan dan depresi buat kita. Tidak. Ya, karena perintah dan ketetapan Tuhan itu merupakan satu kesukaan bagi jiwa kita. Dia hanya merupakan satu anugerah yang akan membantu kita untuk terus kekal hidup di dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Jadi marilah kita memelihara ketetapan dan perintah Tuhan itu di dalam suasana yang penuh kasih. Karena itu adalah respons kita, bahwa jikalau kita menuruti perintahku, tinggal tetap di dalam kasih Tuhan, di dalam kasih Yesus, dengan hati yang begitu mengasihi. Kerinduan kita adalah untuk mengasihi Dia, untuk meluangkan masa dan hidup kita bergaul bersama-sama dengan Dia. Ya, dan jika kita menuruti perintah Bapakku dan aku tinggal di dalam kamu, maka itu juga akan menghasilkan satu buah yang banyak. Ya, dan Dia menunjukkan itu. Dia juga memelihara perintah Bapa di surga. Ya, Dia juga datang untuk memberikan dirinya sebagai domba Allah yang akhirnya disalibkan, mati disalib, tetapi pada hari yang ketiga itu Dia bangkit untuk mengalahkan kematian dan dosa dan mengalahkan iblis secara once and for all, dan Dia memberikan peluang kemenangan itu juga kepada semua kita. Jadi Dia lakukan itu karena perintah Bapanya, dan di dalam kasihnya kepada umat manusia seperti kita, Dia menuruti perintah Tuhan, Dia tinggal tetap di dalam kasih Bapanya, dan sama seperti Dia, kita juga haruslah bertekad untuk menerima kasih yang besar itu, luar biasa itu, dan menjadikan itu sebagai faktor utama kenapa kita memilih untuk memelihara ketetapan dan perintahnya. Kerana Dia mengasihi kita dan kerana kita juga mengasihi Dia. Jadi apapun perintahnya itu, Dia akan menjadi satu sukacita, satu beban yang ringan yang kita sanggup pikul, ya, untuk memastikan kita akan melalui jalan kehidupan yang benar, yang ditetapkan, dan akhirnya nanti akan menuju kekekalan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan buat selama-lamanya di kerajaan surga. Ya, jadi sangat penting untuk kita membuat ketetapan itu dan memastikan bahwa kita bertekad untuk menghasilkan buah-buah roh
yang banyak dan lebat di dalam hidup kita. Buah yang pertama, buah internal, buah yang merupakan cerminan kepada sifat Tuhan, pribadi Yesus Kristus, dan orang boleh melihat perubahan yang ketara, bagaimana kita berbeza daripada orang-orang yang hidup di luar Yesus Kristus. Dan buah yang kedua adalah untuk memastikan kita memainkan peranan menjangkau jiwa, memenangi lebih ramai orang-orang yang belum lagi tinggal di dalam Yesus, di dalam pokok anggur itu, untuk membawa mereka berhubungan dengan pokok anggur dan stay connected dan tinggal tetap di dalam Dia, dan mereka juga akan berbuah dengan banyak. Maka dengan itu, maka kita akan memuliakan Bapa di surga, dan kita akan menjadi murid-murid yang menuruti ketetapan dan perintah Allah dengan penuh rasa kasih dan dengan penuh rasa teruja, kerana kita didorong oleh kasih Tuhan, dan kita juga memberikan respons terhadap panggilan kasih Tuhan dengan melakukan dan menuruti perintah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa sukacita dan juga penurutan yang begitu ikhlas, ya, jangan dipaksakan. Okey, kita akan berdoa, dan mari kita lihat sekiranya ada permohonan doa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Daripada kita baca dahulu ucapan di sini. Rachel Gunsong, amin, thank you Pastor, thank you Rachel. Bonnie Sakura, selamat pagi Pastor dan Hope Channel serta sahabat yang lain. Selamat pagi juga kepada Bonnie Sakura. Daripada Midin Lakuman Idin, satu permohonan doa, mohon terus dukungan doa pembinaan tempat kebaktian cabang sekolah sahabat di daerah Suk Keningau agar dipermudahkan urusannya. Ya, saya percaya kita akan terus mendoakan agar umat Tuhan di daerah Suk di Keningau akan mendapatkan pembinaan satu bangunan ibadah cabang sekolah sahabat mereka di sana dalam masa yang terdekat ini, ya. Daripada Sister Bejau, Sister Bejau Jacob, selamat pagi Pastor. Selamat pagi juga kepada Sister Bejau. Dari Nelsie, Auntie Nelsie, amen, yes, we are one body with Christ. Kita adalah satu tubuh bersama dengan Kristus. Saya amat suka ayat yang kelima, for without me you can do nothing, ya. Without me, ayat kalau dalam bahasa Inggris ini dia menarik sekali, ya. Auntie Nelsie dia katakan without me you can do but akhirnya nothing. Without me you can do nothing, ya. Di luar saya kamu sebenarnya boleh buat, ya, tetapi tidak berhasil, ya. You can do a lot of things di luar dia, tetapi at the end of the day semuanya adalah vain, semuanya adalah sia-sia, semuanya adalah bukan sesuatu yang membawa berkat yang penuh, yang total kepada kehidupan kita, ya. So without me you can do but at the end it's nothing, it's worthless, ya, tidak ada nilainya. Roma 12 ayat 5, so being many, we are one body with Christ, thanks for the spiritual breakfast. Ya, saya sangat setuju. Roma 12 ayat 5, walaupun kita pelbagai dalam jumlah yang ramai, tetapi kerana kasih Yesus telah mengikat kita menjadi satu tubuh, dan Yesus Kristus adalah kepala tubuh, dan tubuh ini melambangkan gereja Tuhan yang bersatu padu, yang saling dihubungkan antara satu sama lain melalui kasih Tuhan. So we are one body with Christ as the head of the church, ya. Thanks for the spiritual breakfast. Daripada Flora Steyun, amen, terima kasih Pastor. Ini embun, amen. Okey, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang kami kasihi dengan seluruh jiwa, kekuatan dan hati kami, terima kasih Tuhan, sekali lagi pada pagi ini kami menikmati ibadah bersama-sama. Kami dibangunkan oleh firman Tuhan, mengenal bahawa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kami ini dipilih dan diangkat menjadi ranting-rantingnya. Tuhan, menjadi ranting ini merupakan satu penghormatan yang besar, kerana kami dihubungkan dengan pokok anggur yang benar, dan melalui perhubungan yang erat, yang intim, yang akrab, dan dihubungkan secara terus-menerus, itu akan menjadikan kehidupan kami satu kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang akan diisi dengan sukacita, dan kehidupan yang akan menerima anugerah berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan, tolong kami untuk bertekad agar kami akan terus
terus berhubung dengan pokok anggur yang benar, dengan Yesus Kristus. Dan pada masa yang sama Tuhan menerima aliran air kehidupan, menerima zat dan nutrisi penting bagi kami untuk mengekalkan kesuburan dan kesegaran kami sebagai ranting ataupun dahan Tuhan. Dan kami akan menerima kebenaran Tuhan dan memiliki sumber nutrisi yang cukup untuk membenarkan kami berbuah. Bukan saja berbuah dengan sedikit, tetapi Alkitab menyatakan bahwa kami harus berbuah dengan lebat, dengan banyak. Tolong kami Tuhan untuk boleh menghidupkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kami. Tolong kami untuk melembutkan dan merendahkan diri kami, agar Roh Kudus-Mu akan terus menguasai pikiran dan jiwa kami, memandu kehidupan kami, dan memberikan kekuatan dan kuasa untuk kami membuahkan buah-buah Roh Kudus itu di dalam hidup kami. Dan pada masa yang sama Tuhan, tolong kami untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa lain yang ada di luar, untuk kami juga menghasilkan buah bagi membawa buah-buah ini ke dalam kerajaan sorga dan menggabungkan mereka dengan keluarga besar Tuhan di gereja dan bersiap bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Berikan kami zeal, keberanian dan juga semangat itu untuk menginjil bagi Tuhan, berkongsikan rencana penyelamatan Tuhan, berita baik dan pengharapan berbahagia yang kami terima daripada Tuhan, agar kami juga dapat meyakinkan lebih ramai jiwa untuk menerima Yesus dan seterusnya bergabung dengan keluarga besar gereja Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami terus doakan untuk semua teman-teman kami, dimanapun mereka berada, dalam apapun bentuk pergumulan mereka, masalah yang mereka sedang hadapi, tekanan dan juga cabaran-cabaran yang mungkin sangat sukar untuk mereka pikul. Tuhan, kami ingin lepaskan bebanan kami hanya pada salib Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk melakukan setiap hari dan memiliki kerinduan untuk mengejar hadir Tuhan, untuk bersama-sama hidup, bersekutu dan bergaul dengan Yesus Kristus, dan seterusnya dilepaskan daripada bebanan dan diberikan kuasa dan hikmat untuk menemukan solusi dan penyelesaian terhadap semua masalah dan pergumulan kami. Tuhan, pagi ini saya juga doakan untuk mereka yang sedang sakit, apapun penyakit mereka Tuhan, saat ini Engkau datang melawat mereka, menghiburkan mereka dan menyentuh serta menjamah tubuh mereka. Pulihkanlah kesehatan mereka, berikan tenaga dan kekuatan baru, agar mereka akan disembuhkan secara total dan memiliki satu lagi kesempatan untuk hidup bagi Tuhan dan menginjil bagi Tuhan juga. Kami doakan untuk setiap keluarga yang diwakili Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga kami akan diteguhkan dalam ikatan kasih antara satu sama lain. Biarlah perhubungan di antara suami dan istri, perhubungan dengan ibu bapa dan anak-anak mereka akan terus terpelihara di dalam kasih Tuhan. Dan mereka akan saling mengasihi, saling menghormati, saling mendorong dan saling prihatin akan kesejahteraan satu sama lain, sehingga mereka akan dapat memenuhi keperluan satu sama lain dan seterusnya membina satu keluarga yang kuat untuk mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami terus doakan untuk jemaat kami di daerah Sukkeningau yang masih lagi berusaha untuk mendirikan satu bangunan gereja, bangunan ibadah, cabang sekolah Sabat di tempat itu Tuhan. Kami mohon dengan campur tangan Tuhan, mereka akan dapat menemukan sumber keuangan yang cukup untuk membantu mereka membina satu lagi monumen bagi Tuhan, rumah ibadat, rumah doa, dan seterusnya boleh membangunkan kerohanian teman-teman dan keluarga kami di daerah Sukkeningau Tuhan. Semoga dipermudahkan segala urusan mereka. Kami doakan untuk apapun aktiviti kami sepanjang hari ini Tuhan. Jaga pelihara kami di dalam kasih Tuhan. Lindungi kami daripada bahaya dalam perjalanan kami. Dan semoga hari ini juga kami dapat meluangkan masa bersama-sama dengan ahli keluarga kami dan menikmati istirahat hujung minggu, mempersiapkan bagi meneruskan kerja dan tugas-tugas kami pada esok hari.
Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, Engkau memberkati, Engkau mengampuni, Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Saya serahkan segala permohonan hati yang masih lagi terbuku di dalam hati kami yang belum lagi disampai diluahkan di dalam sarapan kasih pada pagi ini. Semoga Tuhan memperhatikan setiap kerinduan, setiap keperluan kami. Tolong Tuhan dengar dan jawablah, nyatakanlah jawaban doa kami itu tepat pada waktunya di saat kami ingin melihat mujizat dinyatakan dan luar biasa ajaib sungguh kasih Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami persembahkan dan mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Baiklah, terima kasih yang sudah bersiaran bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami di dalam media sosial kita yang masih lagi saya ingin promosikan. Laman sesawang resmi Hope Channel Asia Tenggara di hopetv.asia untuk mendapatkan program-program dalam pelbagai bahasa, dan untuk program spesifik dalam bahasa Melayu bolehlah melayari Hope Channel Asia Tenggara di Facebook, facebook.com/hopetv.asia ataupun YouTube channel kami di youtube.com/hopetv.malay. Bukan hopetv.asia lagi ya. Itu di laman sesawang, tetapi di Facebook hopetv.malay dan di YouTube juga @hopetv.malay untuk mendapatkan program-program di dalam bahasa Melayu ya. Dan Anda juga boleh mengikuti Instagram kami Hope Channel Asia Tenggara ataupun Hope TV Malay, dan seterusnya menikmati juga kandungan konten dan juga program-program yang telah kita sediakan ya. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya lagi pada esok hari. Sebelum kita berpisah, saya ingin bacakan beberapa ucapan terakhir di sini daripada Flora Steyun, amin. Terima kasih Pastor. Ini Embun, amin. Tuhan memberkati. Suliam Sumping, amin. Tuhan memberkati. Kiki Matin, amin. Tuhan memberkati. Raudakwa, amin. Tuhan memberkati. Sister Cindy, amin. Terima kasih Pastor perkongsian sarapan kasih yang sangat bermakna di pagi ini. Ya, jangan lupa untuk bersiaran bersama-sama dengan saya sekali lagi pada hari esok jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, 6 pagi di Thailand. Semoga Anda diberkati, merasa damai sejahtera Tuhan, dan menerima kasih Tuhan yang begitu mengalir dengan deras ya, sehingga Anda akan merasai bahwa Anda dikasihi, bukan saja dikasihi oleh Tuhan, tetapi dikasihi juga oleh saya, Pastor Brian Scott Padam, dan seluruh warga Hope Channel Asia Tenggara. Shalom alaikum, kita bertemu lagi hari esok.